Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan nikmat kepada kita, terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dengan kedua nikmat tersebut Allah masih meringankan langkah kita untuk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita pada hari Jumat ini. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang ahli syukur. Sidang Jumat yang Allah muliakan, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setiap manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini pasti akan mendapatkan ujian dari Allah. Pasti akan mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai, sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu. Kalau kita melihat kata menguji dalam ayat tersebut, Allah awali dengan lamut taukid dan Allah akhiri dengan nunut taukid. Itu artinya tidak ada satu orang pun yang bisa lepas dari ujian Allah. Tidak ada satu orang pun yang bisa lari daripada cobaan Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang tidak hanya diartikan kesulitan maupun kesusahan, tapi ujian yang bisa jadi itu berupa kemudahan, kesenangan, kebahagiaan, jabatan, materi dan segalanya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putarkan di antara manusia. Sesekali kita di atas, sesekali kita di bawah, semuanya adalah ujian. Itulah hari-hari yang sudah kita lalui, dan itu pula lah hari-hari yang akan kita lalui. Sidang Jumat yang Allah muliakan, kalau kita melihat atau mengkaji Al-Quran, maka akan kita dapati bahwasannya ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya tidak ada yang lebih berat melainkan ujian yang Allah berikan kepada para anbiya. Allah berikan ujian yang sangat berat kepada para nabi karena mereka adalah afdalun nas alal itlaq. Mereka adalah orang yang paling mulia yang ada di dunia ini. Tetapi kalau kita lihat juga dan kita perhatikan juga, ujung daripada ujian yang Allah berikan kepada mereka selalu diakhiri dengan pertolongan, selalu diakhiri dengan kebahagiaan, selalu diakhiri dengan kemenangan. Apa yang menyebabkan Allah datangkan pertolongan kepada mereka? Hanya satu jawabannya, karena dekatnya hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka pandai merawat silah billah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Adam alaihissalam. Allah karuniakan kepada Adam nikmat surga. Allah karuniakan segala yang ada di dalam surga kepada Adam. Allah karuniakan Hawa sebagai pendamping hidupnya. Tapi kemudian keduanya terpeleset oleh godaan setan. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Keduanya memakan buah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah turunkan keduanya dari surga. Keduanya bersedih karena Allah pisahkan di antara dua insan yang sangat merindu ini. Tapi kemudian keduanya bertobat kepada Allah dengan ungkapan yang sangat populer kita dengar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhanku,
sesungguhnya aku telah melakukan kezaliman yang amat berat terhadap diri kami sendiri. Kalau engkau tidak mengampuni dosa kami, maka niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Allah pertemukan akhirnya keduanya. Allah mendengar rintihan Adam dan Hawa. Allah pertemukan di tempat yang wallahu a'lam di mana Allah pertemukan. Sebagian ada yang mengatakan dipertemukan di Jabal Rahmah. Tetapi kalau kita mengkaji, tidak ada satupun dalil yang sahih yang menjelaskan pertemuannya di Jabal Rahmah. Lalu kita lihat bagaimana Nuh alaihissalam, seorang hamba yang soleh, tetapi Allah pun berikan ujian yang sangat berat. Apa ujian yang Allah berikan kepada Nuh? Ujian yang sangat berat yang akan dirasakan oleh orang mukmin, dan mungkin tidak ada ujian yang lebih berat daripada apabila salah satu anggotanya ada yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nuh yang dikaruniai istri yang kufur oleh Allah Subhanahu wa taala. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Perumpamaan orang kafir itu adalah istrinya Nuh dan istrinya Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Keduanya berada di dalam kuasaan dua hamba yang soleh, Nuh dan Lut. Begitu sedihnya Nuh karena ternyata istrinya yang begitu dekat dengan dirinya banyak memfitnah Nuh, bahkan kufur dengan nyata kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah mengatakan bahwasanya innahu kana abdan syakura. Nuh itu adalah hamba yang ahli syukur. Maka meskipun diberikan ujian yang amat berat berupa istri yang kufur, tapi Nuh diselamatkan oleh Allah. Semua orang yang kafir dibinasakan oleh Allah, tapi Nuh diselamatkan oleh Allah. Bahkan wasiat yang Nuh berikan kepada kaumnya ketika hidup di dunia terasa himpit, apa yang dikatakan oleh Nuh? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin ila akhiril ayah. Faqultu astaghfiru, Nuh berkata, wahai kaumku, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan berikan hujan yang barakah kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, kami pun akan berikan anak dan kami pun akan berikan rizki yang barakah. Maka kalau ada orang yang sudah sekian tahun menikah tidak juga dihadirkan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada usaha yang juga tidak hadir keuntungan, dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun ada suatu negeri yang kering kerontang tidak kunjung hujan, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan ujian yang amat berat, kekhawatiran menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada peristiwa yang terjadi pada tahun kedua Hijriah, yaitu perang Badar. Begitu khawatirnya Nabi Muhammad karena melihat pasukan Quraisy yang begitu kuat, begitu besar, jumlahnya 900 lebih. Sementara umat Islam jumlahnya hanya 300 lebih. Secara logika manusia amat berat melawan pasukan yang begitu banyak. Sampai Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya berdoa ketika itu. Itulah waktu-waktu mustajab, karena ketika itu para Nabi Muhammad dan para sahabat begitu dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah, pada bulan Ramadan awal di mana disyariatkannya saum Ramadan. Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma intuhlak hadhil isabah innaka lan tu'bada abadan. Wahai Allah Subhanahu wa taala, jika sekiranya pasukan umat Islam ini dibinasakan pada perang ini, maka niscaya tidak akan lagi engkau disembah di muka bumi ini. Muhammad dan para sahabatnya berbunajat kepada Allah. Lalu apa yang terjadi? Allah menangkan umat Islam yang secara logika manusia mungkin tidak akan menang melawan pasukan yang begitu besar. Sidang Jumat yang Allah muliakan, Adam adalah Adam, Nuh adalah Nuh, dan Muhammad adalah Muhammad. Semuanya adalah hamba soleh, hamba yang Allah berikan kemuliaan berupa kenabian. Tapi mereka juga adalah manusia biasa. Kemuliaan mereka tidak menyebabkan mereka bergantung pada diri sendiri, tapi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita yang tidak dikaruniai kenabian Allah Subhanahu wa taala, yang kalau dibandingkan dengan keimanan dengan mereka itu ibarat sama, seibarat langit dan bumi, sudah selayaknya kita lebih pantas atau lebih wajib mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah ujian-ujian yang menghampiri kita. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita kekuatan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah tolong kita, termasuk Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongannya.
Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil ladzi istafa, al-mab'uts bil qur'ani hudan wa shifa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sedang Jumat yang Allah muliakan, kita sekarang hidup di akhir zaman. Nabi pernah bersabda, bu'istu wa baini wa baina sa'ah kahatain. Aku diutus dan antara aku dengan hari kiamat itu seperti jari telunjuk dan jari tengah yang disatukan. Artinya diutusnya Nabi Muhammad SAW pertanda hari kiamat sudah semakin dekat. Dan artinya kita hidup di penghujung usia zaman. Sebentar lagi zaman ini akan berakhir. Dan Nabi SAW pernah memberikan peringatan kepada kita bagaimana kondisi umat Islam di akhir zaman ini. Ujian silih berganti menghampiri umat Islam. Kita melihat bagaimana para ulama begitu mudah difitnah saat ini. Harga dirinya dijatuhkan, kehormatannya dinistakan. Kalau dahulu seorang ulama begitu dihormati, bahkan air minumnya yang tersisa dianggap barokah, berebut para santri untuk meminumnya, meskipun mungkin ini berlebihan. Tetapi sekarang jangankan air minumnya, fatwanya pun dihinakan, fatwanya pun dilecehkan, bahkan dianggap sebagai biang keladi daripada segala perpecahan. Ini kondisi yang dialami umat Islam, amat berat ujian ini yang dialami umat Islam. Padahal kita adalah umat mayoritas, tapi kita dikendalikan oleh minoritas. Kita adalah mayoritas, tapi kita belum berkualitas. Padahal orang Yahudi begitu iri kepada kita. Ada seorang Imam Muslim meriwayatkan dari Tariq bin Ziyad, bahwasanya ada seorang Yahudi datang kepada Rasulullah, kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law nazalat alaina ma'syarul yahud latakhadnahu aidan." Wahai Amirul Mukminin, kata lelaki Yahudi ini, ada satu ayat dalam Al-Quran yang apabila ayat tersebut turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan jadikan ayat tersebut sebagai pesta bagi kami. Ayu ayat, kata Umar bin Khattab, ayat apa itu? Orang Yahudi tersebut mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Orang Yahudi iri kepada kita karena kita diberikan Al-Quran yang mulia. Orang Yahudi iri kepada kita karena diberikan ajaran Islam yang begitu sempurna. Tetapi ternyata umat Islam meninggalkan agama ini. Umat Islam meninggalkan Al-Quran. Rasulullah tidak pernah mengadu tentang dirinya. Tetapi Rasulullah mengatakan di dalam Al-Quran, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Ini kondisi umat Islam sekarang. Kenapa kita begitu dikendalikan oleh kaum minoritas? Dan kalau kita melihat Allah muliakan umat ini dengan Islam, Umar bin Khattab pernah mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam fa in ibtaghaina al-izzata bighairihi adzallana Allah. Kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Kalau kita mencari kemuliaan selain dengan Islam, Allah akan hinakan kita. Maka dari itu sidang Jumat yang Allah muliakan, kita hidup di akhir zaman. Kita banyak mendapatkan ujian di akhir zaman ini, tidak menyangkut kepada diri kita tetapi kepada agama kita. Maka kita seharusnya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita seharusnya lebih kuat lagi mengikat erat syariat ini. Sidang Jumat yang Allah muliakan, di akhir khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah muliakan Islam dan muslimin. Mudah-mudahan Allah condongkan umat Islam, Allah kembalikan umat Islam kepada agamanya, dan mudah-mudahan Allah condongkan hati kita kepada kebaikan. Mudah-mudahan Allah tumbuhkan hati kita pada kemaksiatan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa aslih wulatal muslimin wa aslih baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwwika wa aduwwihim wa wafiqhum lil amali bima fihi salahul islam wal muslimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah
ولا عيبا إلا سترته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا معروفا واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة